Mantap. Halo guys, di sini Bang Fajar. Nah, pada kali ini gue bakalan membawakan alur anime Kemono Jihen episode pertama. Dan langsung saja kita skuy ke alurnya. Gas memang ajuk. Scene diawali dengan seorang pria yang berasal dari kota Tokyo yang bernama Inugani. Ia sedang mengalami ban bocor. Diketahui Inugani akan pergi ke suatu desa bertemu dengan kliennya. Untungnya tidak lama kliennya kebetulan lewat dan mereka akhirnya berbarengan ke desa ngentot tersebut. Di perjalanan, wanita pemilik villa memberitahunya bahwa di desanya mengalami hal yang di luar nalar sempak. Ia berkata, belakangan hari ini terjadi hal-hal yang sangat misterius dikarenakan banyak sekali ternak yang mati dengan jeroan yang hilang. Tak lama, perjalanan mereka sampai ke villa si Ibu Lonte. Di sana, Inugani menikmati kehidupan desa, dan di kejauhan ia melihat seorang anak yang sedang bercocok tanam. Ia memanggilnya, namun anak itu hanya memberikan salam dan lanjut bercocok tanam. Anjing balelol goblok. Inugani menanyakan siapa anak tersebut, namun si ibu pemilik villa akan memberitahukannya nanti. Malam harinya saat Inugani memek sedang berendam di air panas, ia kabulem. Enggak lah anjing. Saat dia menikmati pemandian tersebut, seorang anak datang yang merupakan anak dari ibu pemilik villa yang bernama Yutaro untuk menggosok punggung Inugani. Pada saat kontol Inugani digosok, ia menanyakan siapa orang yang ada di ladang tadi pas dia baru sampai ke desa ini kepada Yutaro. Kemudian Yutaro mengatakan bahwa itu adalah Dorotabo. Setiap hari Dorotabo berada di ladang dan ia juga tidak sekolah. Dia juga dijauhi oleh warga desa dikarenakan Dorotabo memiliki bau anjing, bau tai ucing, cap kaki banteng merah. Di pagi harinya, Inugani memberitahu ibu penginapan bahwa dia mau berpartner dengan Dorotabo untuk menyelesaikan urusannya. Di sana, Yutaro mendengar hal tersebut yang membuat dia marah kepada Dorotabo yang merebut cita-citanya yang ingin ke kota. Kemudian ibu pemilik villa memberitahu Dorotabo dan ibu pemilik menyuruh dia untuk bersih-bersih badan karena badannya bau menyan. Kemudian setelah si anjing Dorotabo bersih-bersih, ia mengantarkan makanan untuk Inugani. Di sana, Inugani menanyakan kepada Dorotabo apa yang terjadi di ladang. Kemudian Dorotabo memberitahu Inugani bahwa akhir-akhir ini banyak ternak mati dengan misterius dan banyak diantaranya adalah ayam, sapi, bebek. Siang harinya saat ibu penginapan pulang dari pasar, ia melihat Inugani dan juga Dorotabo sedang membersihkan selokan. Dan ibu penginapan menanyakan apa yang sedang Inugani lakukan. Inugani menjawab ia sedang banyak waktu luang, jadi dia memutuskan untuk menemani Dorotabo mengerjakan semuanya. Setelah itu Inugani dan Dorotabo bercocok tanam di ladang. Kemudian Inugani menanyakan kepada Dorotabo tentang kalung yang dimiliki oleh Dorotabo. Ia menyadari sesuatu. Di malam harinya, Dorotabo dilabrak oleh si Yotaro. Dan si Yotaro anjing mengambil kalung Dorotabo dan si Dorotabo yang sudah kehabisan kesabaran, ia menonjok Yotaro sampai kenok. Itu ketak. Menonjok Yotaro sampai ngejengkang. Kemudian Yotaro terkejut apa yang dilihatnya. Ia melihat sosok
Dorotabo berubah menjadi setengah monster dan berubah menjadi setengah monster yang sangat mengerikan. Kemudian ia mengacir dan Dorotabo mengambil kembali kalungnya dan pada akhirnya ia berubah kembali menjadi anak beban. Di sisi lain, Inugani sedang jalan-jalan santai malam. Ia merasakan ada seseorang dan ia menghampiri. Ternyata si kontol Dorotabo sedang merenung. Dorotabo mengatakan kepada Inugani jangan mendekat karena dia seorang monster. Dan dia merupakan pelaku dari kasus Inugani. Di sana Inugani memberitahunya bahwa bukan hanya Dorotabo saja yang monster. Inugani juga seorang jelema setengah setan atau disebut juga di anime ini dengan Hanyo. Dan juga si Dorotabo tidak akan berubah menjadi setan setengah jelema selama Dorotabo memakai kalung pemberian orang tuanya. Karena kalung tersebut merupakan segel untuk mencegah perubahan Dorotabo. Kemudian Inugani memberitahunya bahwa ada hewan setengah iblis lainnya. Kemudian Dorotabo teringat kepada Yutaro dan mereka bergegas mencari Yutaro. Di sisi lain Yutaro ia sedang dikepung oleh serigala dan untungnya Inugani dan Dorotabo datang dan cepat menyelamatkannya. Saat kerocok roja serigala maut, di kejauhan ada bosnya. Ia menyerang mereka semua dan Inugani menembaknya dengan kekuatannya. Namun untuk membunuh setan harus dipenggal dan tembakan Inugani tidak cukup kuat untuk membunuh monster tersebut. Namun saat monster tersebut menyerang kembali, si Dorotabo mengalahkannya dengan ejet pejet DFF bangsat. Saat perjalanan pulang, Inugani mengaku bahwa dia kesini bukan untuk membunuh monster tersebut, namun ia kesini karena disuruh untuk membunuh Dorotabo. Karena si ibu sudah tahu bahwa Dorotabo itu monster, dan si ibu menganggap bahwa selama ini ternaknya mati karena Dorotabo. Kemudian Inugani menembak Dorotabo dan Dorotabo pun kenok. Si Dorotabo yang kenok dibawa ke rumah ibu pemilik villa dan menyerahkan anaknya yang sudah diselamatkan dan juga jasad Dorotabo. Si ibu pemilik menyuruh Inugani saja yang mengurus jasad Dorotabo. Di perjalanan pulang, ternyata si kontol Dorotabo tidak meninggoy karena dia seorang manusia setengah setan dan pada saat ditembak tadi Inugani menembak kepalanya. Sehingga menyebabkan Dorotabo tidak meninggoy. Pada saat di kantor Inugani, Dorotabo bertemu dengan dua orang anak kontol dan anime Konohigen episode pertama berakhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.